Oke, sembari menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini itu adalah membuat konfigurasi static routing di Mikrotik, ya. Ntar Bapak share dulu. Oke, jadi materi kita adalah static routing di Mikrotik. Di Classroom itu Bapak sudah share bahan ajar, ya, ada video materi, silakan dipelajari. Kemudian juga sudah ada LKPD, ya. Nah, LKPD-nya itu ada topologinya seperti ini, ya. Senarionya itu adalah dua lab yang memiliki router masing-masing akan dikoneksikan agar dapat saling berbagi resource. Tunjukkan konfigurasi di masing-masing router dan host. Ini adalah topologinya, ya. Ini dia topologinya. Kemudian ada langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Oke, nah pertama langsung saja kita simulasikan, ya. Nah, ini topologinya, ya. Ini topologi yang mau digunakan. Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Jadi di lab 1 dan lab 2 itu masing-masing sudah punya router, ya. Di lab 1 ada Mikrotik 1, di lab 2 ada Mikrotik 2. Nah, PC 1 atau komputer yang berada di lab 1 itu akan berkomunikasi dengan komputer yang ada di lab 2. Oke, kalau kita mau lihat secara logika bahwa lab 1 dengan lab 2 ini tidak akan bisa saling komunikasi, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di lab 1 itu segmennya itu adalah di 10 10 10 per 24. Sementara lab 2 itu segmennya adalah 192 168 10. Nah, segmennya sudah berbeda. Kalau segmennya sudah berbeda, maka ini tidak akan bisa komunikasi. Nah, kalau kemarin kita belajar di sebagai router gateway, itu hanya ada satu router, hanya ada satu mikrotik. Kalau dia satu mikrotik, maka kita cukup konfigurasi satu router saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya itu ada dua router, ya? Ada Mikrotik 1 dan ada Mikrotik 2. Bagaimana konfigurasi yang harus kita buat bagaimana konfigurasi yang harus kita lakukan di dua Mikrotik ini? Apakah sama atau berbeda? Untuk konsep hari ini yang kita pelajari adalah static routing. Kalau routing kita deketan sore nggak tahu. Ya. Kita nggak routing itu ada dua, ya. Ada static routing, ada dynamic routing, ya. Jadi routing itu ada dua macam, ada yang static, ada yang dynamic, ya. Bedanya apa? Kalau dia static routing itu masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kalau static routing full control itu ada di admin, ya. Jadi siapa yang mau dilewatkan, siapa yang tidak, itu kontrolnya ada di admin. Maka static routing itu lebih aman dibandingkan kalau kita menggunakan dynamic route. Tapi kekurangannya adalah static route itu semakin banyak router yang ada di bawah, maka tabel routingnya akan semakin banyak, ya. Itu kekurangan dari static route. Nah, minggu depan kita akan pelajari bagaimana ini kalau masih dua router. Masih dua router, itu biasanya tabel routingnya masih ya cuma satu doang, tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana kalau sampai 4? Gimana kalau 5? Dan kalau seandainya di jaringan yang lebih kompleks, routernya di bawah ada 10 dan lebih dari itu, maka setiap router, ya, ini misalnya gini, ini router 1 nih, ya, router 1, ini router 2.
Router 2 itu harus didaftarkan ke router 1. Kemudian di sini ada router lagi, router 3. Router 3 juga harus didaftarkan di router 1 dan di router 2. Kemudian di sini ada router 4, maka router 4 itu harus didaftarkan di router 3, di router 2, dan di router 1. Masing-masing router itu harus terdaftar semua root atau semua router yang ada di jaringan dia, yang ada di lingkungannya. Itu kalau di segmen yang kecil, misalnya di sekolah, di lab, yang hanya ada beberapa router, itu masih memungkinkan kita menggunakan static routing. Tapi kalau kita sudah mainnya di ISP, kemudian mainnya di provider, itu tidak mungkin lagi kita menggunakan static routing. Ya. Kenapa? Kita nggak tahu berapa banyak router yang ada di bawah kita. Misalnya nih, saya sebagai provider gitu, menyediakan layanan internet. Kan saya nggak tahu nih, Bapak nggak tahu berapa router yang ada di bawah sana, ya, yang mau terhubung. Ya terserah pengguna dong, mau taruh berapa router di bawah begitu. Nah, kalau mereka tidak mendaftarkan ke routernya ISP, maka yang di bawah itu, router yang di bawah itu tidak akan pernah bisa mengakses internet. Kalau di providernya itu menggunakan metode static route, ya, menggunakan metode static route. Tapi kalau menggunakan dynamic route, maka nggak peduli berapapun yang di bawah sana, mau 10, 20, 100, secara otomatis begitu ada router baru masuk, maka otomatis terdaftar di router induknya, gitu ya. Itu kalau dynamic route, ya. Jadi lebih mudah pendaftaran untuk yang dynamic route, tapi tidak bisa dikontrol secara penuh. Itu kekurangannya kalau menggunakan dynamic route, ya. Oke, nah sekarang untuk hari ini sampai minggu depan kita akan bahas bagaimana membuat tabel routing saat menggunakan static route. Ya. Kalau dynamic route kita tidak membuat secara manual tabel routingnya. Tabel route-nya tidak dibuat secara manual, itu sudah ada aplikasinya, kita langsung install aplikasi, konfigurasi selesai. Ya, tidak butuh yang namanya tabel routing. Karena tabel routing itu nanti akan dibuat oleh algoritmanya si aplikasi. Ya. Kalau kita static route, tidak ada algoritmanya, kita buat sendiri algoritmanya, kita buat sendiri tabelnya, gitu ya. Oke, bagaimana konfigurasinya? Nah, sekarang topologinya begini. Di Mikrotik 1, interface di Ether 1 itu IP-nya 172.16.11/28. Untuk di Ether 2-nya 10.10.11/24 ya. Di Mikrotik 2, di Ether 1 IP-nya 172.16.12/28. Nah, ini satu segmen. Itu syarat ya. Jadi supaya mereka bisa komunikasi ya harus yang ketemu yang tatap muka begini itu harus satu segmen. Yang ini tatap muka dengan ini ya harus satu segmen antara komputer 1 dengan interface 2 atau Ether 2-nya Mikrotik itu harus satu segmen, ya. Itu wajib. Begitu juga dengan PC 2, dia harus satu segmen dengan Ether 2, ya. Nah, sekarang di PC 1 berapa IP yang harus kita buat? Karena syaratnya adalah satu segmen dengan Ether 2-nya Mikrotik 1, maka kita buat satu segmen. 10, 1, yang satu segmen ya ini ya. 1/2/24. Ini IP address-nya. Ini IP address ya. Kemudian gateway-nya. Gateway-nya adalah, ingat pelajaran minggu lalu, gateway-nya adalah IP yang ada di atasnya. 10, 1, 1. Itu untuk PC 1. Kemudian untuk PC 2. PC 2 IP-nya sudah pasti satu segmen, harus satu segmen dengan yang di atasnya. Itu 192.168, satu titik hostnya kita bedakan, yaitu 2/24. Oke, kemudian gateway-nya adalah IP yang ada di atasnya. 192.168.1.1. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi. Ya, kita konfigurasi Mikrotiknya. Ya. Ini klik kanan, kemudian klik konsol. Ya, klik kanan konsol. Ini gambar kelihatan ya?
Oke, udah kelihatan. Oke. Loginnya admin, passwordnya tidak ada, kosong. Ya. Di memorize lagi materi minggu lalu, bagaimana cara membuat, yang pertama tetap yang kita buat IP address, address di interface 1 dulu, di ether 1, itu 172.16.11/28, interface ether 1. Ya. Kemudian di interface 2-nya, IP address, address 10.10.11/24, interface ether 2. Oke. Nah, yang mana yang disebut dengan tabel routing? Ya, tabel routing itu ini. Kalau kita IP root print. Nah, inilah namanya tabel routing. Ya, ini namanya tabel routing. Nih, ya. Yang bawah ini namanya tabel routing. Nih, yang bawah blok ini. Ya. Nah, apa-apa saja. Kenapa disebut tabel routing? Ya karena dia berbentuk tabel. Ya, tabel, ada kolom, ada baris. Kolom yang pertama itu adalah kolom nomor urut yang ada hashtag. Kemudian yang ini namanya kolom flag. Ya, flag. Flag itu apa? Bendera. Ya, bendera. Kemudian ada destination address, ada reference source, kemudian gateway dan distance. Nah, maksudnya apa? Yang ini adalah nomor urut. Nomor urut itu secara logika itu nanti router akan membaca tabel ini sesuai dengan urutannya. Ya, kalau yang ada urutan begini, maka dia akan baca sesuai dengan urutan. Maka dia nanti saat mencari sebuah route, sebuah jalan, sebuah jalur, dia akan cari dari nomor 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu maksudnya. Kemudian ada flag. Flag ini ada ADC. ADC itu apa? Ada keterangan di atas. A itu adalah aktif. Kemudian D itu artinya adalah dynamic. Ini, D itu dynamic. Kemudian C itu artinya connect. Artinya untuk tabel yang pertama ini, untuk baris pertama, baris 0, ya, itu yang destination menuju 10.10.1/0/24 itu statusnya connect, ya, aktif dynamic connect, ya. Nah, kenapa dia dynamic? Karena ini dibuat secara otomatis. Ini dibuat secara otomatis. Oleh siapa? Oleh pada saat kita menambahkan IP address ini, ya. Setiap kita menambahkan IP address, maka di tabel routing akan bertambah satu baris, ya, satu baris routing. Setiap kita nambah IP address, kalau di sini ada 2 IP address yang kita buat, maka ada 2 baris lah di tabel routing, ya. Kalau ada 3 yang kita buat IP-nya, maka ada 3 lah di sini, ya. Nah, kemudian pref source-nya, pref source itu adalah IP yang kita buat tadi, ya. Ini 10.10.11 itu di ether 2, ini ya, 10.10.11, ya. Kemudian yang 172.16.11 itu untuk di ether 1, ya. Oke. Kalau semalam kemarin kalau kita hanya satu router, ya, hanya ada satu router, maka dia komunikasi hanya pakai ini, pakai flag ADC, ya. Lab 1 atau misalnya di sini ada PC 2, PC 3 yang berada di satu segmen dengan mikrotik 1, maka komunikasinya adalah via ADC ini. Kenapa? Karena dia satu segmen, ya, satu segmen. Kalau dia sudah berbeda segmen seperti ini, maka dia tidak bisa komunikasi. Kita harus tambahkan satu tabel routing lagi. Oke, mana cara membuatnya? Begini. Coba diikuti logikanya, ya. Pada saat PC 1 mau ke PC 2, dia mau jalan ke PC 2, ya, PC 1 ke PC 2, maka yang dia lewati adalah yang pertama, pintu pertama adalah ini, ya, ETH2. PC 1 akan minta izin kepada mikrotik 1.
Oke, sekarang paketnya sudah di sini. Ya, dia kirim. Oke, diizinkan oleh ETH2. Sekarang paketnya di sini. Begitu dia di sini, begitu dia pakai di sini, kan mau kemari nih. Destination address-nya ini dia. Ini yang disebut dengan destination address. Alamat tujuan, ya. Alamat tujuannya mau kemana? Nah, di sini lihat, alamat tujuan itu ada di sini. Destination address. Kita harus daftarkan alamat tujuannya. Dan alamat tujuan itu boleh berupa network, boleh berupa IP langsung, ya. Nah, alamat tujuannya adalah kemari. Boleh yang kita buat alamat tujuannya adalah 192.168.1.2/24, atau yang kita buat adalah alamat networknya. Alamat network dari 192.168.1.2/24 adalah ini. Ya, 192.168.1.10/24. Ini disebut dengan alamat network. Kita di pertemuan pertama sudah kita bahas. Ada network ID, ada host ID, ya. Ini namanya network. Networknya lab 2 adalah ini. Networknya lab 1 adalah ini. Lihat, ya. 10, 10, 1, 0/24. Ya. Ini networknya untuk si lab 1. Network. Nah, alamat tujuan boleh kita gunakan adalah alamat networknya, boleh alamat IP-nya langsung. Tapi supaya kalau seandainya di sini nambah komputer, karena ini contoh cuma satu, kan tidak mungkin satu-satu kita buat alamat IP address komputernya, gitu ya. Ada 10 baris mau kita buat, kan merepotkan. Maka lebih baik langsung alamat networknya. Nah, jadi tujuannya adalah ke 10, 192.168.1.0. Tadi paketnya sudah di sini. Sudah di Mikrotik 1. Mikrotik 1 kalau mau kemari ke ruangan ini, dia harus minta izin ke Mikrotik 2. Dalam hal ini yang dia mintai izin adalah pintu pertama, ya. Pintu pertama Mikrotik 2 kalau mau masuk. Kan ini pintu pertamanya, yaitu di 172.16.1.2/28. Maka dia ini harus dijadikan sebagai gateway-nya Mikrotik 1, ya. Sehingga konfigurasinya jadi begini. Bentar, ini kecilin dulu. Nah, ini ya. Maka kita harus tambahkan nih, di tabel routing ini, kita harus tambahkan secara manual. Nambahkannya IP root at destination address. Ya, destination address-nya mau kemana? Ini tadi. Destination address-nya adalah kemari ya. 192.168.1.0/24. Oke. 192.168.1.0/24. Gateway. Gateway itu palang pintunya. Palang pintunya mana? Ingat, pada saat dia mau kemari, palang pintunya adalah yang ini. Kan nggak mungkin dia kemari kan? Bukan ini pintunya. Kalau Mikrotik paketnya Mikrotik 1 mau masuk kemari, kan coba kan bisa diurutkan nih. Ya. Dari sini, dari PC 1 ke Mikrotik 1. Saat Mikrotik, paketnya udah di Mikrotik 1, mau keluar kan lewat ETH 1-nya Mikrotik 1. Kemari. Nah, di sini dia perlu izin. Ya. Perlu izin dari si Mikrotik 2. Yaitu berapa ini? Ya, kita daftarkan, yaitu 172, gateway-nya 172.16.1.2. Nah, sekarang kita cek, sudah jadi berapa tabel routingnya, IP root print. Nah, sudah ada 3 baris. Tadi yang pertama cuma 2 baris ya, baris 0 dan baris 1. Nah, sekarang sudah nambah jadi 3 baris. 0, 1, 2. Nih. Ya. Oke. Nah,
Jadi flagnya beda. Kalau yang pertama flagnya ADC, yang ini AS. AS itu apa? AS itu adalah aktif statik, ya. Ya. Jadi aktif dan statik. Jadi tanda-tandanya kalau itu dibuat secara manual itu pasti dia S, statik. Dan dia aktif, sudah aktif, ya. Oke. Nah, sekarang Mikrotik 1 sudah selesai, ya. Konfigurasi Mikrotik 1 sudah selesai. Paketnya sudah nyampe kemari. Sudah nyampe di PC 2. Gitu, nyampe ke Mikrotik 2, nyampe ke PC 2. Nah, sekarang dia mau balik paketnya. Kan yang namanya paket itu request dan acknowledge, ya. Request dan jawaban. Ada permintaan, ada jawaban, ya. Sama kita kalau ngirim paket, kita kirim paket pasti ada jawaban semuanya atau belum itu paket, ya. Pasti ada jawabannya. Kita bisa trace, ya. Maka untuk jalan balik dari PC 2, dia akan kirim paketnya ke Mikrotik 2. Di Mikrotik 2 kan dia mau kemari nih, mau ke 10. Maka Mikrotik 2 harus minta izin. Kalau tadi PC 2 minta izinnya ke Mikrotik 2, Mikrotik 2 mau kemari, dia harus minta izin ke Mikrotik 1. Ya, dia harus minta izin ke Mikrotik 1. Sama siapa palang pintunya? Mikrotik 1, yaitu ini. Karena jalur paketnya melewati ini. Berarti disinilah dia minta izin. Berarti si satpamnya adalah yang 172.16.1.1, ya. Itu didaftarkan di mana? Di sini, ya. Maka ini kita konfigurasi juga. Mikrotik 2 kita konfigurasi, ya. Nah, pertama kita konfigurasi dulu IP address-nya karena IP address-nya belum dikonfig. IP address address 172.16.1.2/28 interface ether 1. Oke, kemudian IP address address 192.168.1.1/24 itu di interface ether. Ini Bapak cepatin aja karena kan ini setiap minggu kita pelajari bagaimana memberikan perintah untuk IP address. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita cek IP root print. Ya, IP root print. Nah, sama dengan tadi dia akan membentuk dua baris routing, ya, dua baris routing sesuai dengan IP yang sudah kita berikan dengan flag ADC, Active Dynamic Connected, ya, Active Dynamic Connected. Oke. Nah, ingat tadi bahwa logikanya adalah saat paket 1 mau ngirim ke PC 2, dia PC 1 minta izin ke Mikrotik 1. Mikrotik 1 minta izin ke Mikrotik 2 dengan palang pintunya adalah yang ini, ya. Begitu sudah nyampe kemari, oke, sudah diizinkan, paketnya dikirim ke PC 2. PC 2 akan memberikan jawaban ke PC 1. PC 2 akan kasih jawaban ke PC 1. Proses pengiriman jawabannya berulang, ya, dengan urutan dibalik. Ya, PC 2 akan kirim ke Mikrotik 2, minta izin ke Mikrotik 2 lewat ini, lewat gateway yang ini, ya. Kemudian saat paketnya ada di Mikrotik 2, akan dikirim ke PC 1, ya. Maka Mikrotik 2 akan minta izin kepada Mikrotik 1 lewat gateway yang ini, ya. Lewat gateway yang ini. Baru kemudian Mikrotik 1 akan kirim jawabannya ke PC 1. Maka ini harus juga kita tambahkan, ya, tambahkan tabel routingnya. Barisnya menjadi kita tambahin IP root destination IP root at DST address. IP root ini maksudnya adalah IP root menambahkan dengan destination address. Destination address-nya mana? Mana tujuannya? Ya, ini tujuannya. Destination address itu adalah alamat tujuan. Alamat tujuan kita kalau ngirim paket kan selalu kita
tulis tuh alamat tujuannya kemana gitu. Ya, alamat tujuannya itu kemana. Ini alamat tujuannya adalah ini. 10, 10, 1, 0 per 24. Ya. Gateway. Nah, karena kita sekarang posisi paketnya adalah di sini, di Mikrotik 2, gateway-nya adalah yang ini. Ya. Yang mau dituju, pintu yang mau dituju. Yaitu 172, 16, 1, 1. Enter. Nah, kalau kita lihat lagi, IP, root, pin. Nah, sekarang sudah ada 3 baris. Ya, sudah ada 3 baris. Ini baris 1, yang tadi otomatis, ADC. Ini ADC-nya. Ya. Kemudian ada yang ini yang baru kita buat, yaitu AS. Ya, yang AS. 10, 10, 1, 0. Gateway-nya 172, 16, 1, 1. Nah, kalau sudah sampai sini, ini sudah selesai konfigurasi kita di Mikrotik. Sekarang kita akan konfigurasi di PC-nya. Ya. Di kanan konsol, masih ingat perintahnya? Kita lihat show IP, masih kosong IP-nya ya, tidak ada IP. Nah, sekarang kita berikan IP. IP, sesuaikan saja dengan ini. 10, 10, 1, 2 per 24. Kemudian gateway-nya 10, 10, 1, 1. Cek. Oke, sekarang sudah selesai. Kita cek lagi show IP. Nah, ini sudah ada IP-nya 10, 10, 12 per 24 dengan gateway 10, 10, 1, 1. Ya. Kemudian lab di PC2 juga sama. Ya. Ini IP-nya adalah 192, 68, 1, 2 per 24, kasih gateway-nya 11. Oke, kita cek show IP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Baik, nah sekarang apakah sudah bisa komunikasi antara PC2 dengan PC1? Ya, kita coba tes ping ke PC1. Ping, ya, ping 10, 10, 1, 2. Nah, timeout. Oke, unreachable. Unreachable, nah ini. Kalau dia unreachable, ya, unreachable itu artinya kabelnya yang bermasalah, ya. Kalau timeout itu menandakan bahwa paketnya terlalu lama di jalan dan dia mati, ya. Kalau dia unreachable berarti masalahnya adalah di kabel. Seperti yang pernah Bapak jelasin kemarin bahwa terkadang ini kekurangan di Mikrotik, kadang tidak konsisten. Ini tadi kita setting, ya, di setting port 2 itu ke Ether 1, ya. Yang ini Ether 0. Tidak selamanya bahwa ETH0 itu adalah Ether 1 dan ini Ether 2, belum tentu. Terkadang terbalik posisinya gitu, ya. Makanya kadang-kadang ini harus kita balik-balik nih. Ya. Diuji coba dulu. Oke, ini sekarang dia posisinya sedang unreachable. Coba kita pindah kabelnya. Ya. Sekarang kita pindah. Ini kita delete dulu. Kalau mau pindah kabel harus diputus ya. Harus dimatikan dulu. Ini kita ETH0-nya kita kemarikan, ETH1-nya yang kemari. Oke. Nah, sekarang kita hidupin. Oke, dia sedang apa? Lagi booting. Kita tunggu. Sudah hidup atau belum? Oke, belum. Belum hidup juga. Kadang lama nunggunya nih. Oke, belum juga. Yang ini udah hidup belum?
Oke, masih mati. Oke, ini udah hidup ya. Oke, sudah hidup. Nah, coba sekarang kita tes ping ke 192.168 1.2. Ya, sepertinya kabelnya yang di sini yang bermasalah. Oke, kita ping ke atas 192. Kalau show IP masih ada IP-nya nggak nih? Show IP, oh udah hilang IP-nya. Tadi diputus, hilang IP-nya. IP 10 10 1 2 per 24 10 10 1 1. Ping 10 10 1 1. Oke, nah berarti antara lab 1 ke mikrotik 1 tidak ada masalah. Ini sudah benar kabelnya, konfigurasi kabelnya udah benar. Sekarang kita cek di yang di PC 2. Di PC 2, show IP. Nah, ini hilang juga IP-nya. IP 192.168 1.2 per 24 spasi 192.168.11. Oke, kita tes ping 192.168.11. Oke, nah seharusnya kalau sudah begini, kalau kita ping ke 1 ke 10 10 1 2 juga replay. Nah, itu dia ya. Jadi di sini tadi posisi kabelnya yang terbalik ya di mikrotik 1. Nah, itu yang harus kita cermati pada saat membuat topologi jaringan. Kabel itu kita colokin kemana gitu. Di reelnya, di komputer reel juga sama. Begitu. Kita harus perhatikan yang kita colokin ini interface berapa, ether berapa. Kita harus cek-cek juga gitu. Kalau ternyata konfigurasi kita udah bener, tapi kok nggak nyambung ya, kemungkinan kita salah colok portnya. Kalau pakai RB itu konsisten. Nah, ini bedanya ya kalau kita pakai komputer dengan kalau pakai router board. Kalau komputer kadang tidak konsisten. Port 1, port 2 belum tentu itu adalah interface Ether 1 dan Ether 2 di mikrotiknya. Tapi kalau kita router boot, itu udah pasti. Port 1, port 2, port 3, port 4, itu pasti urutannya Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Tapi kalau komputer, belum tentu. Sama dengan ini. Ini karena dia pakai komputer. Oke, itu untuk konfigurasi mikrotik sebagai router statik ya. Nah, ini namanya router statik. Kita daftarin sendiri, kita tambahin sendiri kabel routingnya di masing-masing mikrotik, di masing-masing router. Ini karena masih dua router konfigurasinya tidak terlalu rumit. Tapi bagaimana nanti kalau kita udah nambah internet di sini, kita tambah internet, kemudian mikrotiknya bertambah jadi 3 atau 4, nah itu akan semakin panjang lah tabel routing yang akan kita buat. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan ya. Bertahap kita pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan kerjakan LKPD-nya ya. Di LKPD-nya sudah ada, topologinya sama dengan yang tadi, IP address-nya juga sama ya. Nah, ini silakan langkah-langkahnya sudah diberikan, kalian tinggal mengisi saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita padakan untuk tatap maya pada hari ini ya. LKPD-nya waktu pengerjaan sampai hari Jumat jam 12 malam. Oke, sekian Bapak cek dulu untuk yang hadir.
Ria Anjani, Tiara Cahyani, kemudian Ardian Sahputra, kemudian Rizky Romadoni. Rizky Romadoni. Oh, nggak ada Rizky. Oke, Rizky Romadoni. Oke, 4 orang ya. Itu saja barangkali untuk pada hari ini. Nanti tayangan ulangnya bisa dilihat di Classroom. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Waalaikumsalam.